Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piki Ardi Kurniawan. NIM saya 23050 76060. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2023. Saya di sini akan membawakan saya di sini akan menjelaskan kembali dari materi model dan metode pembelajaran untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu belajar dan pembelajaran. Baik, kita akan memasuki ke dalam materinya. Pengertian model dan metode pembelajaran. Definisi model pembelajaran menurut para akar, diantaranya menurut Arianto 2015, adalah perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutor. Menurut Saifuddin dan Berdiati, model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan sistem belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajarannya. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam metode pembelajaran, terdapat strategi yang menjelaskan operasional, alat atau teknik yang digunakan peserta didik dalam prosesnya. Selanjutnya, dalam strategi pembelajaran, ada metode pembelajaran yang menjelaskan langkah-langkah untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Tingkatan ini memiliki fungsi untuk menjelaskan hubungan dari kerangka pembelajaran tersebut. Nah, selanjutnya ada perkembangan model dan metode pembelajaran menurut kurikulum yang berlaku di Indonesia. Pada tahun 1968, kurikulum proses pembelajaran lebih berorientasi pada penguasaan materi pembelajaran sehingga peran siswa dalam proses pembelajaran sangatlah pasif dan berpusat pada guru. Selanjutnya, 1975, kurikulum ini berorientasi pada guru, sehingga guru yang mendominasi proses pembelajaran, metode-metode ceramah dan metode dikte menonjol digunakan oleh para guru. Selanjutnya, pada tahun 1984, kurikulum pendekatan pengajarannya berpusat pada anak didik dengan cara belajar siswa aktif atau disingkat CBSA. Model pembelajaran antar guru dan siswa harus sama-sama aktif. Selanjutnya, pada tahun 1995, kurikulum ini guru hendaknya memilih dan menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, dan sosial. Dalam mengaktifkan siswa, guru dapat 10 memberikan bentuk soal yang mengarah kepada jawaban konvergen, divergen, atau terbuka, dimungkinkan lebih dari satu jawaban, dan penyelidikan. Selanjutnya, pada kurikulum 2004 atau KBK, dalam pengelolaan proses belajar mengajar, sekolah diberi peluang untuk memilih strategi, metode, dan teknik-teknik pembelajaran yang paling efektif sesuai kondisi sumber daya pendidikan yang ada. Pada tahun 2006, kurikulum atau bisa disingkat KTSP, proses pembelajaran menggunakan metode ceramah, tanya jawab, pemberian tugas, dan demonstrasi. Pada tahun 2013, kurikulum 3 model yang menjadi andalan pada kurikulum 2013 atau K13 adalah model pembelajaran berbasis project atau project based learning, model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, model pembelajaran penemuan atau discovery learning. Selanjutnya kurikulum KKNI. Pembelajaran pada kurikulum KKNI berpusat pada mahasiswa atau SCL, sehingga diharapkan lulusan memiliki kemampuan sesuai capaian pembelajaran lulusan atau CPL, di mana dosen sebagai fasilitator dan motivator. Nah, selanjutnya yaitu kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keluasan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dan metode pembelajaran. Model pembelajaran berbasis masalah atau problem based. Model pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran siswa pada masalah 11 autentik,
sehingga siswa dapat menyusun pengetahuannya sendiri, kembangkan keterampilan yang lebih tinggi, dan inquiry memandirikan siswa dan meningkatkan kepercayaan dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu jenis-jenis metode pembelajaran. Nah, yang pertama ada metode ceramah. Metode ceramah yaitu cara penyampaian informasi secara lisan yang dilakukan oleh sumber belajar kepada warga belajar. Yang kedua ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab yaitu cara penjelasan informasi yang pelaksanaannya saling bertanya dan menjawab antara sumber belajar dengan warga belajar. Selanjutnya ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi yaitu cara memperagakan sesuatu hal yang melaksanakan diawali oleh peragaan sumber belajar kemudian diikuti oleh warga belajar. Nah, selanjutnya ada metode curah pendapat. Metode brainstorming atau curah pendapat ini yaitu cara untuk menghimpun gagasan atau pendapat dari setiap warga belajar tentang suatu permasalahan. Dan yang terakhir, ada metode diskusi kelompok. Metode diskusi kelompok yaitu cara pembahasan suatu masalah oleh sejumlah anggota kelompok untuk mencapai suatu kesepakatan. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan dari materi ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.